Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aupa dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjawab soal-soal informatika. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke soal pertama. Soal pertama yaitu, terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Sebutkan bentuk umum tersebut. Jawabannya adalah C, karena itu adalah bentuk umum dalam menuliskan algoritma. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Soal kedua yaitu, di bawah ini terdapat cara berpikir komposisional, kecuali yaitu jawabannya adalah B, pseudocode, yaitu tidak termasuk ke dalam cara berpikir komposisional, tapi masuk ke dalam bentuk umum dalam menuliskan algoritma. Soal ketiga yaitu, metode ini digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih penting atau mencari kesamaan di dalam masalah. Pengertian tahapan apakah itu? Jawabannya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah menemukan sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih penting atau mencari kesamaan di dalam masalah. Lanjut, soal 4. Terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan agar sketch dapat dijalankan di Arduino. 3 tahapan tersebut adalah, jawabannya adalah A, ditulis, dikompil, dan diunggah. Karena program harus ditulis terlebih dahulu, lalu dicek kesalahannya, kemudian diunggah ke papan Arduino. Lanjut ke soal kelima, yaitu di sini ada 1 deskriptif, 2 algoritma, 3 pseudocode, 4 abstraksi, 5 flowchart, 6 dekomposisi. Di sini pilihlah dengan benar 3 bentuk umum yang digunakan dalam penulisan algoritma, yaitu A, nomor 1, 3, dan 5. Next. Soal ke-6, ada suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam pemecahan masalah, merupakan pengertian dari algoritma. Karena algoritma adalah langkah-langkah logis, sistematis, dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut, terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma, yaitu jawabannya adalah B, deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Ketiga bentuk tersebut adalah standar penulisan algoritma dalam informatika. Soal ke-8 yaitu, di bawah ini manakah yang termasuk manfaat dan berpikir komputasional? Jawabannya adalah D, melakukan dan menyelesaikan masalah dengan tidak berstruktur. Masalah dengan tidak berstruktur, berpikir komputasional selalu terstruktur dan sistematis, bukan acak. Lanjut ke nomor 9. Berpikir komputasional, computational thinking diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Janet M. Wing, profesor komputer sains, yang bertujuan untuk, yaitu E, memberi solusi. Berpikir komputasional bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Lanjut, topologi jaringan apa yang paling tahan terhadap kegagalan?
adalah, yaitu jawabannya topologi mesh. Setiap perangkat memiliki banyak jalur koneksi sehingga jika satu jalur rusak, jaringan tetap berjalan. Lanjut soal 11. TCP atau IP layer terdiri dari 4 lapisan kecuali jawabannya adalah presentation layer. Presentation layer ini tidak termasuk model TCP atau IP, melainkan milik OSI model. Lanjut nomor 12. Sebutkan contoh mode half duplex sering disebut saluran two-way alternative. Jawabannya yaitu radio transceiver. Karena radio transceiver dapat mengirim dan menerima secara bergantian, tidak bersamaan. Nah, lanjut nomor 13 yaitu apa saja sistem operasi yang banyak digunakan saat ini? Jawabannya adalah Windows OS, Linux, Mac OS, dan Chrome OS. Jawabannya adalah yang C. Sistem operasi tersebut mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Lanjut nomor 14 yaitu application layer merupakan interface antara aplikasi dan network. Ada banyak protokol yang menyusunnya, antara lain jawabannya yaitu FTP dan SMTP. FTP dan SMTP ini adalah protokol layanan aplikasi, sedangkan UDP bukan application layer. Next, 15. Pada topologi star, perangkat jaringan apa yang digunakan? Yaitu switch. Pada topologi star merupakan komputer terhubung ke satu perangkat pusat, yaitu switch. Nah, soal 16 yaitu protokol TCP atau IP terdiri dari 4 layer lapisan, yaitu jawabannya adalah network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Karena TCP atau IP memang terdiri dari 4 lapisan utama tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Soal 17 yaitu kecepatan transfer data pada jaringan nirkabel adalah, jawabannya adalah D. 4 sampai dengan 16 Mbps. Kecepatan ini sesuai dengan standar jaringan nirkabel dasar. Soal 18 yaitu Network Interface Card atau NIC berfungsi untuk, jawabannya yaitu menghubungkan komputer dengan jaringan melalui transmisi kabel. Karena NIC berfungsi sebagai penghubung fisik antara komputer dan jaringan. Nomor 19 yaitu berikut